begitu kita mengambil artikel dari mana, postingan dari blog, kemudian kita forward, ternyata itu konten yang bermuatan pencemaran baik dan segala macam, kita nggak menyimpan sumbernya, kita aja sudah kena. Mendistribusikannya aja kena, apalagi. Ada hukumnya nggak sebenarnya? Mungkin abis ini kita omongin kali seru ya. Apakah ada atau tidak kita akan bahas setelah siang satu ini, dan juga mungkin teman Jakarta ingin mengetahui sebenarnya apakah ada hukumnya di Indonesia atau tidak. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Bulan terakhir ini ada sebuah kasus yang ramai dibicarakan oleh setidaknya orang di Indonesia. Bagaimana seorang ibu rumah tangga mencoba, kalau mau dilihat secara simpel, seorang ibu rumah tangga mencoba menyampaikan keluh kesahnya terhadap pelayanan yang dilakukan oleh sebuah rumah sakit, ditulis di email, dilanjutkan lagi di forward temannya, masuk ke mail list, menyebar ke sana kemari, dan akhirnya ibu tersebut atau ibu Prita harus masuk ke penjara walaupun sekarang sudah status tahanan kota. Yang jadi pertanyaan, kenapa bisa jadi seperti ini? Padahal kan kita memiliki kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara secara verbal dan juga tulisan. Nah, kalau di dalam media baru, seperti apakah kebebasan berbicara tersebut? Ya, kita ngomong-ngomong dengan Mas Doni BU pagi hari ini. Tadi sempat ditanyakan tentang aturan ya. Apakah ada aturan dalam netiquette ini, Mas? Ini nggak boleh, ini boleh. Gitu. Oke, kalau etika itu kan biasanya peraturan yang tidak mengikat, tapi sifatnya adalah mari kita sepakati bersama, kesepakatan makanya keluarnya netiquette tadi. Kalau ngirim email harusnya begini, segala macam. Tapi ada hukum positifnya sebenarnya kalau kita bicara penggunaan internet, yaitu yang kemudian pemerintah mengeluarkan yang namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu tadi. Itu jadi apa isinya undang-undang? Sebenarnya gini, undang-undang itu dilahirkan sebenarnya adalah untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi orang yang ingin melakukan transaksi dan berkomunikasi lewat internet. Itu aja kata kuncinya sebenarnya. Artinya kalau saya melakukan transaksi online, saya beli barang online, saya kirim email, saya buka website, saya mengelola macam-macam secara online, itu saya memiliki rasa aman sehingga kalau ada orang-orang yang iseng, orang-orang yang jahat, saya bisa dilindungi secara hukum. Itu melindungi saya. Itu aja sebenarnya kata kuncinya. Sebenarnya itu aja. Bahwa kemudian itu digunakan untuk menangkap orang tetapi dengan tanpa landasan yang kuat untuk memenjarakan orang, itu berarti sudah di-abuse. Undang-undang ITE-nya yang di-abuse. Jadi gini, sebenarnya fungsi sisi itu adalah ya for your information. For your information. Bukan request for comment. Bukan request for comment. Bukan request for comment. Kecuali memang di email itu ada tertulis bahwa request for comment. Ngerti. Jadi pada saat kita dikirimi dapat tembusan sisi dan ini kayaknya nggak benar, maka kita memang etikanya tidak mereply langsung. Istilahnya nanti gue nggak minta lu nge-reply kok. Gitu. Itu malah just for your information. For your information. Maka yang bisa kita lakukan adalah mereply, jangan reply all. Reply to sender aja. Reply to sender, misalnya Pak, ini sebenarnya nggak seperti ini, Bu, ini sebenarnya nggak seperti ini. Yang tuh aslinya itu dibuang. Misalnya kan tuh siapa, sisinya ke kita. Nah, sendernya siapa? Ini kita reply hanya ke sendernya aja, bahwa kita itu. Gitu. Atau mungkin yang tadi ditanyakan oleh Mbak Rinda, apakah boleh mendingan kita menyuruh staff kita aja yang untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya? Jadi kita punya staff nyuruh ngomong gitu. Iya, karena kan itu urusannya misalnya antara mereka, kita hanya ditembuskan saja. Oh ya, kalau misalnya kita punya tim gitu ya, dan itu adalah ngomongin tim ya, kita tinggal ngomong ke timnya. Boleh, tapi tidak ke dia, benar. Itu bisa, nggak apa-apa dilakukan. Yang berikutnya, masalah email harus di forward. Berantai, karena kalau nggak meninggal. Pada ujung-ujungnya nanti sih iya gitu. Kecolok. Gini jadi kecolok pohon toge gitu. Kalau nggak dikirim. Kalau itu biasanya saya langsung delete lah. Jangan pernah melakukan itu. Tapi yang tadi juga sebelumnya yang nelpon, tunggu sedikit lagi. Yang juga ditanya Mbak Rindang, bukan masalah perlu di-delete apa enggak. Apakah kita mesti kasih tahu orang tersebut, "Bo, udahlah, give it up lah, nggak usah ditulisin yang gini-gini." Nggak perlu. Diemin aja. Kalau dia mau mati sama pohon toge terserah lah ya. Begini, begitu dia memforward berarti dia percaya itu akan terjadi gitu. Doain aja gitu, sulit kan. Jadi dia temenan sama pohon sama toge. kayak surat berantai kita terima. Sebelumnya boleh diingatkan lagi isi dari undang-undang atau ketetapan tersebut biar semua yang jadi tahu gitu loh. Benchmark kita adalah yang rame adalah pasal 27 ayat 3 itu tadi yang lagi rame ini, yang lagi fokus. Sebenarnya banyak undang-undang itu tuh banyak banget yang tapi yang ini yang lagi disorot adalah itu.
siapapun tidak berhak mengirimkan, mendistribusikan, mendistribusikan, mengirimkan dan menyimpan informasi yang bersifat pencemaran nama baik, reputasi, kredibilitas orang dan segala macam. Ini sebenarnya itu di situ kata kunci. Nah, kalau bicara moderasi sebenarnya gini, di situ udah jelas di undang-undang itu. Saya bukan orang hukum, tapi sebanyak diskusi dengan orang hukum, jadi pendapat orang hukum. Di situ udah jelas dikatakan bahwa ada kata-kata secara sadar dan tanpa hak. Jika kita secara sadar dan tanpa hak melakukan hal-hal tersebut, maka kita akan kena hukuman. Pertanyaannya, moderator berhak nggak? Kita berhak nggak? Kan pada saat kasus Prita, nanti akan diuji, Prita berhak nggak sih mengajukan komplain terhadap layanannya? Oke, berhak nggak dia kirim email ke teman-temannya? Berhak. Nah, jadi nanti akan ada pengujian itu di persidangan ya. Itu nanti berhak nggaknya nanti. Tapi moderator, gimana moderator bersikap? Ya moderator itu kalau dia justru menyembunyikan informasi, tidak meneruskan informasi yang sebenarnya memiliki kepentingan bagi khalayak luas, dia malah bisa kena juga. Bisa kena. Justru kenapa ada informasi yang ini nggak disampaikan kepada khalayak luas? Justru sebenarnya jangan takut. Tinggal bagaimana menyampaikannya saja yang sekali lagi mengikuti etika-etika yang berlaku. Misalnya jangan berdasarkan desas-desus, kemudian kita konon dengar-dengar katanya kayaknya gitu. Kalau misalnya Ibu Prita kan dia mengalami sendiri. Misalnya kayak iklan sampo tadi, saya udah nyobain kayak gini-gini dan nggak bisa. Saya membuktikan sendiri, tulis, kirim. Bisa gitu. Kalau memang bukan desas-desus. Lama-lama kan akhirnya semuanya juga harus lebih relevan ya, lebih menjadi cerdas dan lebih berhati-hati baik produsen dan juga kita sebagai konsumen. Balik lagi di Pagi Jakarta, Anda jangan kemana-mana. Dengan Mas Doni BU, praktisi untuk dunia baru di mana Anda bisa berinteraksi melalui internet, SMS dan seterusnya. Dan kami akan membacakan beberapa posting yang sudah ada di dunia baru kita melalui Facebook. Cila. Ada Fadli ya, negara demokrasi kok hak berpendapat di dunia maya dibatasi. Ada Agung, lama-lama negara kita yang nyata jadi negara maya, semua aspek menjadi semu. Nggak jelas nih negara lama-lama. Masa baru tahu? Bunda, oke, jangan mentang-mentang nggak kelihatan mukanya jadi semena-mena dalam ucapan. Jangankan di dalam dunia maya, dunia nyata aja harus beretika, betul. Ada Jaka, ada Basran, kemudian juga ada Faisal juga asik menarik komentarnya tentang netiquette itu penting, bikin kita nyaman berinternet. Tapi jangan nulis pakai bahasa yang disingkat-singkat dong, bikin pusing mata. Dia juga nulisnya dengan bahasa yang disingkat-singkat ya. Nyeleneh. Ada Aira dan juga ada Lukas. Iya. Kalau menurut Aira, menurut Q, Mbak Prita juga ditulisnya sesuai etiket. Tapi kok kenapa tetap kena? Aduh, kalau berpendapat sesuai etiket aja di penjara, apalagi yang nggak sesuai etiket ya. Itu kan sebenarnya yang jadi keparnoan orang sekarang ini. Mas Doni, from your point of view, what is your comment about this case, Prita's case? Jadi saya membedakan dua ya, substansi dan penegakan. Substansinya sendiri ada dua. Ini substansi hukum dan penegakan ya. Substansi itu kontennya lah istilahnya. Substansinya sendiri ada dua, yaitu komplainnya Ibu Prita terhadap pelayanan yang dia terima dari Rumah Sakit Omni. Satu, itu juga belum dibuktikan. Satu lagi adalah masalah ada dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Ibu Prita kepada dokter atau Rumah Sakit Omni. Itu substansinya. Begitu bicara penegakan, itu adalah lain hal. Penegakan itu adalah misalnya kita membangun rumah di pinggir jalan, pinggir rel kereta api, itu adalah salah secara hukum. Tetapi apakah penegakannya harus dengan orang diusir-usirin, gubuknya dibakar, orang sampai anaknya nangis segala macam. Jadi ini lain. Jadi substansinya harus kita selesaikan dulu. Tapi penegakannya apa? Harus pakai undang-undang ITE, apa sampai di penjara. Ini yang kemudian seharusnya kita lihat secara proporsional, secara lebih jernih gitu. Tapi seperti yang tadi juga dikatakan oleh Mbak Ria sebagai moderator, apakah ini kalau kita mau lihat scope-nya sekarang kan orang juga jadi semakin takut, Mas. Kita mau komplain dikit, ujung-ujungnya bisa masuk penjara. Kita mau, padahal memang pelayanan atau service yang diberikan sangat jauh dari cukup. Nah, apakah kalau kayak gitu misalnya nih, kalau misalnya aku mau komplain, aku ceritanya ke Erwin aja, udah titik berdua aja. Nggak usah kasih tahu ke yang lain-lain gitu.